Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mipaba TV. Kali ini kembali lagi nih bersama saya Triska Vita, tentunya dalam podcast Paradigma. Podcast edukatif, inspiratif, dan motivatif. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah dalam bidang pendidikan melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer terhadap lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah. Nah, kebetulan nih, kali ini di Mipaba kedatangan Bapak Kasipenma, Kota Mojokerto. Nah, sekalian saya ingin mengajak beliau untuk ngobrol-ngobrol santai di sini mengenai ANBK. Dan kebetulan beliau sudah hadir di sini bersama saya, Bapak Pipin Sugianto, SPDI. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam, Mbak Triska. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Luar biasa ya, Pak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan waktu untuk bergabung nih bersama kita di podcast Paradigma. Iya. Di sini kan masih marak-maraknya ya beberapa bulan ini itu tentang ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, sebelum kita ke ANBK sendiri, saya mau tanya nih Pak, apa sih itu AN atau Asesmen Nasional? Ya, terima kasih Mbak Triska ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang namanya asesmen nasional. Kalau dulu yang kita kenal itu kan ujian nasional, nasional. Itu ujian nasional, tapi sekarang diganti dengan asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian mutu pendidikan pada sekolah atau madrasah pada jenjang dasar dan menengah. Jadi ini adalah program penilaian terkait dengan mutu pendidikannya, dinamakan dengan asesmen nasional. Nah, penilaian ini, dasar ini adalah dinilai berdasarkan dari hasil belajar siswa yang sangat mendasar sekali, yaitu satu, literasi, numerasi, dan karakter. Ya. Survei karakter dan survei lingkungan juga ya Pak ya? Itu termasuk salah satu penilaiannya, penilaian instrumennya. Jadi ada AKM, asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Lingkungan belajar. Iya. Jadi nanti masuknya di lembaga ya Pak ya, bukan dari hasil individunya. Iya. Kalau ujian nasional kemarin kan per individu. Per individu, capaiannya dilihat dari keberhasilan capaian per individu. Tapi sekarang tidak. Sekarang lebih ke lembaga. Lebih ke lembaga. Jadi nanti hasilnya itu bisa jadi refleksi ya untuk lembaga. Iya. Jadi hasilnya ini melihat, nanti dilihat tingkat kategori keberhasilan suatu lembaga dalam menerapkan sistem pendidikannya. Jadi untuk tujuan asesmen nasional tersendiri ada enggak tujuan khususnya itu? Iya. Sebetulnya tujuan dari asesmen ini adalah meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Meningkatkan mutu kualitas pendidikan pada suatu lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah dalam bentuk peningkatan mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Itu tujuannya. Iya. Kalau untuk sasarannya sendiri Pak? Ya. Sasaran asesmennya? Jadi sebetulnya kan sasaran asesmen kalau pada asesmen asesmen nasional berbasis komputer ini, sasarannya ini kepala madrasah, guru dan siswa. Ya, jadi sasarannya ada 3. Siswanya itu dari kelas? Kalau siswa ini dari kelas 5 jenjang MI, kelas 8 jenjang MTS, dan kelas 11 jenjang MA. Pertengahan ya? Atau 1 tahun sebelum lulus berarti Pak? Ya. Tapi kalau ANBK ini tidak seluruhnya loh Mbak Triska ini. Oh iya. Jadi
Alhamdulillah tahun ini UNBK kita hanya dibatasi cuma 30 peserta. 30 peserta Cuma dari 30, siswa, 30 siswa nih. Biarpun siswanya jumlahnya itu 200 Iya. atau 6 rombel, 8 rombel, tapi yang mengikuti asesmen nasional berbasis komputer itu hanya 30 siswa. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kan di MIPABA sendiri itu kan luar biasa Luar banyak biasa, ya. tapi Banyak tetap, sekali tapi iya, tetap diambil 30. diambil 30. Dari beberapa hari melakukan asesmen ANBK ini kan 4 hari nggih insya Allah. Iya. Itu juga anaknya sama. Anaknya sama, cuma 30 siswa. Ya, kuotanya memang terbatas. Itu untuk siswa. Iya. Untuk kepala madrasah dan guru Iya. itu hanya mengisi link survei lingkungan belajar. Untuk Ya. KKM-nya enggak? Ya, berarti untuk anak-anak aja Ya. yang Ah. literasi sama numerasi. Oh, enggak. Kalau untuk anak-anak, Iya. 3 unsur itu penilaian itu dipenuhi. Oh. Jadi gini, Iya. terkait dengan sasaran peserta kan ada 2, yang ada 3 ya. Satu mungkin kepala madrasah, guru dan siswa. Iya. Kalau kepala madrasah dan guru itu penilaiannya pada survei lingkungan belajar. Oke. Pada lingkungan belajar. Istilahnya sampai sejauh mana kualitas pembelajaran di sekolah itu bisa bisa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Jadi kepala sekolah dan guru itu penilaiannya pada survei lingkungan belajar. Tapi kalau siswa ini ada 3 komponen. Yang pertama ini terkait dengan asesmen kompetensi minimum. Di situ terkait dengan literasi, ya, pengukuran literasi dan numerasinya. Terkait dengan survei karakter, pada siswa ini yang dinilai, yang diukur ini terkait dengan sikap dan kebiasaannya. Kebiasaan sehari-hari. Iya, sehari-hari siswa. Situasi ya, Pak, ya. Iya, itu yang diukur. Kepada survei lingkungan belajar, itu yang diukur ini adalah istilahnya kualitas pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Seperti apa? Supaya ke depan ini pembelajaran ini bisa meningkatkan mutu dan kualitas dari Termasuk pendidikan. sarpras juga, sarana prasarana juga. Iya, jadi itu salah satu komponen pendukung juga. Iya, lingkungan belajar itu seperti apa pembelajarannya, kelengkapan sarana prasarananya, termasuk sumber daya SDM, kualifikasi gurunya, kualitas gurunya, terkait dengan manajemen administrasinya seperti apa. Seluruhnya, keseluruhan dari Iya, lembaga benar. ini. Oke, untuk berarti yang mengerjakan, kalau tadi dari siswa kan 30, itu Iya. sudah dipilih dari lembaga sendiri atau sudah dari pemerintah? Iya. Kementerian. Kemarin memang per lembaga itu diberikan kuota 30. 30 itu mohon maaf, memang kemarin saya juga belum seberapa jelas ya, apa itu memang sudah ditunjuk langsung dari pusat, apa diserahkan ke lembaga. Tapi kadang-kadang memang banyak sekali murid-murid yang tanya, Iya. Pak, anak saya kok enggak ikut? Iya. ANBK, enggak terjun di Iya, tidak ikut penilaian asesmen AAN nasional. Tapi memang penilaian asesmen ini tidak menitik beratkan kepada kemampuan siswa secara individu. Jadi bisa kita jelaskan ke wali murid. Jadi ini hanya sebagai sampling saja siswa itu. Tapi ini penilaian ini menitik beratkan kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sampai sejauh mana penerapan literasi, numerasi, karakter maupun survei karakter maupun lingkungan survei lingkungan belajar ini sudah diterapkan di lembaga. Nanti kan kalau misalkan hasilnya nanti kita bisa koreksi dari misalkan kalau kurangnya ada di literasi dan numerasi, nanti mungkin metode belajarnya, metode strateginya yang harus strategi gurunya seperti digunakan apa, seperti itu ya Pak ya. Iya. Kalau guru sendiri juga dapat kuota berapa Pak kalau guru?
Kalau guru kuotanya, kalau siswa 30 ya. Kalau guru memang ada, kalau guru insya Allah mungkin semuanya. Oh semuanya. Iya. Kita kemarin juga belum jelas ya. Iya, Cuma iya. yang jelas memang kuota untuk tahun Siswa. ini itu memang 30. Tapi kalau menurut saya guru itu wajib. Iya wajib. Kepala sekolah juga wajib untuk mengetahui terkait dengan keberhasilan pembelajaran itu seperti apa, supaya kualitas mutu dan kualitas pendidikan di satu lembaga ini bisa berhasil. Jadi guru dan kepala madrasah itu memang seharusnya wajib untuk mengisi link survei tersebut. Untuk pelaksanaan AN tersendiri, apakah ada yang perlu disiapkan secara khusus dari siswanya mungkin? Iya, memang selama ini apalagi kita kan hampir 2 tahun ya, istilahnya kan karena adanya pandemi sehingga semuanya pelaksanaan ini dibuat mode mungkin daring. Tapi memang karena pelaksanaan BK ini berbasis komputer ini memang satu penekanan siswa ini penilaiannya menitik beratkan kepada literasi dan numerasinya dan karakternya. Terkait dengan survei karakter ini terkait dengan sikap dan kebiasaannya seperti apa. Di samping itu karena ini mode menggunakan berbasis komputer, paling tidak lembaga ini juga menyiapkan sarana prasarana perangkat IT-nya. Jadi bukan hanya sarana prasarana tapi termasuk tenaga sumber daya manusianya harus menguasai IT. Oh iya, setahu saya kemarin juga pengawasnya juga bukan dari lembaga ya Pak ya? Oh iya, pengawasnya itu silang. Jadi pengawas silang. Jadi dari lembaga yang lain untuk mengawasi lembaga yang bersangkutan. Ya. Jadi selain dari IT yang disiapkan dari sekolah, anak-anak juga perlu di drilling soal atau pripun? Oh iya. Karena kan seperti untuk soal-soal itu kan juga beda, tidak seperti soal yang dulu. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isi singkat. Jadi paling tidak kan penekanan anak-anak itu kepada literasi ya. Jadi sekarang ini kalau saya melihat itu anak-anak sekarang ini kan kalau disuruh membaca itu kan memang sulit. Kita lihat saja kalau saya di perpustakaan itu hanya berapa anak yang mau datang ke perpustakaan. Sekarang itu zamannya sudah pakai HP. Apalagi dengan pakai gadget itu. Jadi anak itu malah sekarang ini malah tambah mungkin menurun ya. Literasi itu juga minat membaca itu menurun. Iya. Karena kenapa? Karena memang di gadget itu sendiri kan memang godanya sangat besar sekali. Makanya kalau kita tidak pandai-pandai istilahnya memanfaatkan teknologi, kita ini akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Iya, perlu diawasi juga ya, karena anak-anak sekali ya Pak. Iya benar. Iya. Jadi memang sebetulnya gadget itu digunakan hanya untuk tertentu saja, untuk pembelajaran, untuk mungkin browsing materi, hanya yang positif. Sebetulnya kan fungsi gadget sendiri itu kan hanya sebagai alat komunikasi dan informasi, tidak digunakan untuk yang lain. Itu harapan kita memang seperti itu. Iya, alhamdulillah juga dari MIPABA itu kemarin di kegiatan ANBK sudah persiapannya sudah alhamdulillah, IT sudah, kemarin juga sudah dilaksanakan simulasi ya Pak ya. Sudah, sekarang tinggal pelaksanaannya. Insya Allah tinggal besok ya, tinggal hari Kamis besok. Terakhir. Kalau dari tadi kita sudah bicara tentang asesmen nasional atau AN. Kemarin itu kan sempat ada yang namanya AKMI ya Pak ya. Oh iya. Nah itu ada perbedaan mungkin dari penjelasan jenengan. Iya benar Mbak Triska. Jadi
Memang asesmen nasional itu kan produk dari Kementerian Pendidikan ya, Riset dan Teknologi. Sedangkan AKMI ini kan produk program penilaian dari Kementerian Agama melalui Dirjen Pendidikan Islam. Jadi AKMI ini adalah asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Jadi memang kalau kita berbicara asesmen UNBK dengan AKMI, memang ada persamaan dan ada perbedaannya. Ya. Jadi kita sampaikan mungkin persamaannya ya dulu ya. Jadi UNBK dengan AKMI ini, jadi persamaannya ini bahwa program penilaian atau evaluasi ini dalam meningkatkan mutu sistem pendidikan ini adalah sebagai media untuk memetakan bahwa lembaga pendidikan ini penilaiannya ini mutu dan kualitasnya itu dinilai dari penilaiannya ini menggunakan instrumen ya, itu persamaannya ya. Penilaiannya ini menggunakan instrumen asesmen kompetensi. Di AN juga sama, menggunakan instrumen penilaian kompetensi. Itu persamaannya. Jadi program penilaian evaluasinya itu menggunakan instrumen. Terus yang kedua, persamaan yang kedua itu adalah penilaiannya ini istilahnya pelaksanaan ini berbasis komputer, menggunakan mode online dan semi online. Semi online-nya pripun? Ya. Jadi kalau online otomatis itu kan server kan kita mengikuti pusat. Jadi memang kita terhubung dengan pusat, kita mengerjakan soal-soal dari pusat. Itu yang online. Tapi yang semi online atau offline ini ya, itu memang ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Kita harus melaksanakan sinkronisasi dulu antara server pusat dengan server di sekolah. Setelah diadakan sinkronisasi, baru mungkin pelaksananya itu bisa dilaksanakan menggunakan moda semi online itu. Tapi ini yang justru banyak sekali menjadi pilihan di lembaga-lembaga. Karena kadang ada lembaga yang takut nanti kalau saya online mengikuti server pusat, kalau sewaktu-waktu nanti koneksi internetnya akhirnya dia mengulang lagi kembali ke awal. Tapi rata-rata kalau menggunakan semi online, menggunakan server sekolah, mungkin itu kalau ada problem itu bisa langsung diatasi. Tapi kalau semi online itu juga sama komputer juga ya Pak ya? Sama. Ya. Cuman servernya komputer aja yang beda. Servernya, jadi kita tidak usah nunggu dari pusat, sudah bisa dilaksanakan tergantung di lembaganya sendiri. Kalau perbedaannya Pak? Kalau perbedaannya memang ada 3 kriteria ya perbedaannya terkait dengan pesertanya, terkait dengan mungkin penilaiannya, terus terkait dengan tingkat pencapaiannya, tahapan-tahapan itu ya, itu ada tiga perbedaan. Terkait dengan peserta, kalau sudah kita jelaskan di awal tadi, pesertanya kalau di asesmen nasional itu kan melibatkan kepala sekolah, guru dan siswa. Tapi kalau di AKMI ini murni hanya siswa saja. Seluruhnya siswa, tapi kalau di AN tadi kan dibatasi kuota ya. Tapi kalau di AKMI ini seluruh siswa madrasah. Kalau MI itu jenjang MI itu kelas 5. Seluruh siswa itu mengikuti asesmen kompetensi. Kalau di jenjang MTS itu kelas 8 itu seluruh siswa. Di MA juga seperti itu. Kelas 11 juga seluruh siswa. Jadi apalagi kalau di Bapak kan jumlah kelas 5 ini sekitar 250. Jadi berarti seluruh siswa ya.
Jadi tidak hanya 1 hari ya Pak ya? Iya, otomatis kemungkinan itu akan dilaksanakan beberapa sesi. Beberapa sesi. Okay. Nah, itu terkait dengan siswa ya tadi. Okay. Yang perbedaan yang kedua terkait dengan peserta. Yang kedua ini terkait dengan instrumen penilaiannya. Kalau kita melihat instrumen penilaiannya kan tadi kan kalau di asesmen nasional itu ada yang namanya AKM, asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Tapi kalau pada AKMI ini ada 4 komponen yang dinilai. Yang pertama literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, sama literasi sosial budaya. Oh, lebih ke literasi semuanya? Iya, menitik beratkan pada kemampuan dalam berliterasi. Itu yang terkait dengan penilaian. Yang terkait dengan capaian, tingkat capaian. Jadi ada capaian kompetensi ini ada, kalau di asesmen nasional itu ada 4 level. Ada 4 level. Level yang paling rendah sendiri ini adalah level perlu adanya intervensi. Level dasar, level cakap, dan level mahir. Itu kalau pada capaian kompetensi pada asesmen nasional. Tapi kalau capaian pada kompetensi pada AKMI ini, yang pertama perlu adanya intervensi, yang kedua level dasar, yang ketiga level cakap, yang keempat level mahir, yang kelima perlu adanya ruang kreasi. Ya, jadi berbedanya di poin nomor 5 ya, perlu adanya ruang kreasi. Ruang kreasi itu untuk? Ya, ini untuk istilahnya untuk pengembangan ya, istilahnya pengembangan ke depan ini. Kalau memang nanti hasil dari asesmen ini ternyata lembaga ini mampu melaksanakan dengan baik, sehingga dia sudah masuk tahap ke level istilahnya sudah cakap ya, istilahnya kan level mahir ya. Dari level cakap mungkin yang kita harapkan kan memang ini kan asesmen ini kan memang hal baru ya. Diharapkan dari penilaian tahun pertama dengan tahun berikutnya ada kenaikan. Tidak mungkin kita penilaian tahun pertama langsung level istilahnya mahir atau langsung perlu adanya ruang kreasi, tidak mungkin. Mungkin penilaian pertama mungkin dari level dasar dulu. Mungkin tahun kedua mungkin dari level cakap, mahir, atau mungkin baru perlu ruang kreasi ya. Jadi perlu adanya ruang kreasi. Kalau hasil AN dan AKMI ini untuk tindak lanjutnya kan selain sebagai refleksi, evaluasi itu apakah ada hasil tertulis atau apa Pak mungkin? Iya, jadi kan kita harapkan dengan adanya penilaian asesmen nasional maupun AKMI, asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini kan paling tidak ini kan pemerintah kan mengetahui ya, bisa memetakan dan bisa mendiagnosa sampai jauh mana capaian yang sudah didapat oleh lembaga pendidikan itu. Ya, itu adalah dijadikan nantinya bisa dijadikan dasar untuk bentuk untuk mengatasi permasalahan yang ada di lembaga dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu dan kualitas sistem pendidikan yang ada di sekolah maupun madrasah itu. Nah, ini kan kita sudah banyak bicara tentang AN dan AKMI. Kalau misalkan harapan dan pesan atau mungkin kesan dari Bapak sendiri untuk dalam dunia pendidikan mungkin? Iya. Jadi memang dengan adanya penilaian asesmen nasional maupun AKMI ini, asesmen kompetensi ini
diharapkan ke depan ini dapat merubah wajah pendidikan kita, merubah mutu dan kualitas sistem pendidikan kita menuju kualitas sistem pendidikan yang lebih baik. Iya. Jadi mumpung Bapak ada di sini, ini kan penggemar podcast Paradigma. Iya. Biasanya tuh banyak ahli OT yang nonton, Pak. Barangkali ada pesan-pesan untuk ahli OT yang sedang nonton. Oke, terima kasih. Nah, jadi memang saya sampaikan yang namanya keberhasilan itu kan tidak semua itu kan harus dibebankan kepada sekolah ya. Okay. Karena kenapa? Karena madrasah itu adalah rumah yang kedua. Tapi yang tidak kalah penting adalah keluarga. Itu adalah rumah pertama bagi anak untuk belajar. Orang tua harus bisa mendampingi anak, memberikan semangat, memberikan support, bisa mendampingi. Baik itu pelajaran secara akademik maupun secara karakter, bisa mengawasi. Ya. Karena kenapa? Karena pendidikan anak itu akan berhasil kalau memang kita bisa bersama-sama, ya, baik itu dari keluarga maupun dari sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan sebagai rumah kedua bagi anak. Mungkin gitu ya Pak ya perbincangan kita kali ini. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu. Pangapunten kami menyita waktunya. Sama-sama. Di tengah kesibukan yang luar biasa Bapak Pipin, ya. Jadi ahli OT yang ada di rumah gak usah khawatir. Ini gimana ya? Nanti itu hasilnya buat untuk lembaga, bukan dari individunya ya Pak ya. Iya benar. Yang penting kita tetap belajar literasi, numerasi. Kita juga tetap membiasakan diri untuk bersikap yang baik di sekolah maupun di luar sekolah. Gitu ya Pak ya? Iya benar. Ya, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Jangan lupa. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar Ahi Ohti bisa tahu kapan ketika kita mengupload konten-konten terbaru. Akhir kata dari saya Triska Vita dan Bapak Pipin. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.